Dan pemirsa, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rina Sari Ginting, untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan kasus penyerangan yang dilakukan terhadap anggota Yanma Polda Sumut, Ibda Anumerta Maratua Sigalingging. Selamat sore, Bu Rina. Selamat sore. Ya, apa hasil spesifik dari pemeriksaan hari ini? Ya, dari pemeriksaan dari hari pertama kemarin, para penyidik itu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan sampai hari ini ada 12 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Saksi-saksi tersebut termasuk diantaranya istri, anak, dan orang tua daripada salah satu pelaku yang meninggal dunia. Halo? Baik, di antara Ya. terperiksa sudah ada 3 terduga teroris yang ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah demikian, Bu Rina? Ya. Jadi sampai dengan saat ini sudah ditetapkan 3 sebagai tersangka. Di antaranya itu 2 adalah pelaku yang tersangka yang melakukan penyerangan, yang dimana 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka tembak. Nah, kemudian dari pemeriksaan saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka 1 orang dengan inisial B, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, saksi yang lainnya ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik, kemungkinan pertambahan jumlah tersangka bisa saja terjadi seperti itu ya. Apa motif yang dilakukan para pelaku penyerangan, Bu Rina? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang melakukan penyerangan atas nama SP yang masih hidup, ya, dia menjelaskan motifnya bahwa yang pertama memang mau melakukan penyerangan terhadap anggota polisi, lalu kemudian mengambil senjata api dan akan digunakan untuk melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri dan TNI. Itu yang dijelaskan daripada tersangka SP yang masih hidup. Bu Rina, kami ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya serangan ini di skenario. Barangkali ini informasi yang sudah Anda dalami dari terperiksa dan juga saksi bahkan tersangka yang sudah diamankan. Ya, jadi memang mereka itu sudah melakukan pemetaan, pemantauan, survei ke Polda Sumatera Utara itu sejak 1 minggu yang lalu. Sejak 1 minggu yang lalu mereka sudah datang melakukan survei dan memetakan kira-kira mana pos yang akan dilakukan penyerangan oleh mereka, dan memang mereka sudah merencanakan itu. Ya, perencanaannya sudah direncanakan 1 minggu sebelumnya. Nah, kemudian pada saat hari pelaksanaan itu mereka berdua melompati pagar sebelah kiri daripada markas Polda Sumatera Utara, kemudian dengan mengendap berjalan pelan-pelan menuju ke ruang jaga pos 3 yang saat itu sedang ada 1 anggota SP ini yang sedang izin beristirahat karena kurang enak badan kepada temannya. Sementara temannya yang lain itu 2 berpatroli di seputaran Mako Polda Sumatera Utara. Nah, dengan datang tiba-tiba dengan memang niatnya sudah melakukan menghabisi, membunuh anggota polisi yang sudah berjaga, maka keduanya ini langsung menusukkan berulang kali pisau yang mereka sudah persiapkan kepada anggota yang jaga, dan pada saat itu terdengar suara ribut oleh anggota yang jaga tidak jauh dari lokasi atas nama Brigadir E. Ginting. Nah, kemudian Brigadir E. Ginting mendatangi ke pos jaga, melihat di sana ada 2 orang yang asing yang sedang ribut dan menyerang juga, ya, ingin melakukan pembunuhan sambil berteriak, "Saya sudah membunuh polisi, Allahu Akbar." Nah, seperti itu sambil mengejar. Nah, dan Brigadir E. Ginting ini teriak, dan memang di malam itu, ya di subuh itu ada anggota jaga yang BRIMOB sedang berpatroli di situ, langsung melakukan penyerangan penembakan terhadap 2 orang
tersangka dan satu meninggal dunia di tempat, satu orang kemudian kena luka tembak di bagian kaki. Itulah yang masih hidup sampai dengan saat ini. Baik, penyerangan ini kan dilakukan secara terbuka begitu ya Bu ya? Alat-alat apa saja yang mereka gunakan? Kabarnya hanya mengandalkan senjata tajamkah? Apakah mereka juga menggunakan senjata api? Tidak ada senjata api sama sekali, jadi mereka hanya menggunakan pisau dapur yang masih baru, ya, dan pisau itu ditemukan pada saat di TKP itu satu di tangan tersangka yang meninggal dunia atas nama SP dan satu itu ditemukan di tangan pelaku AR yang terbalik yang AR yang sudah meninggal dunia, yang satunya di tangan SP yang masih hidup, seperti itu. Dan ketika kita melakukan penggeledahan ke rumah pelaku SP, ditemukan juga pisau yang jenisnya sama, yang masih baru, sama persis dengan yang ditemukan di TKP. Baik, terima kasih Bu Rina sudah berbincang bersama kami, Kabid Humas Polda Sumatera Utara untuk memperbarui informasi terkait dengan penyerangan teroris yang dilakukan di Polda Sumatera Utara.